Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, NPM 1952007 dari Fakultas Studi Islam Prodi PGMI Uniska Banjarmasin. Di sini saya memilih materi yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pilih, yaitu membaca dan menulis. Pengertian membaca dan menulis. Membaca lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Menulis tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca. Pada tingkat dasar, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menulis, mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. B. Tujuan membaca dan menulis. Tujuan membaca dan menulis, siswa mampu menulis kata-kata sederhana dan membaca dengan lafal dan intonasi yang wajar. Siswa mampu memahami pesan lisan dan siswa mengenal sifat-sifat, kebiasaan dan watak yang baik melalui bacaan yang dibacanya, seperti cerita, percakapan, dan lain-lain. C. Fungsi membaca dan menulis. Fungsi membaca dan menulis, membaca dapat mengembangkan otak anak sehingga mampu memahami sesuatu dengan cepat selama 6 tahun pertama. Biasanya disebut masa golden age. Saat anak diajarkan membaca, koneksi yang akan ada pada sel otak akan menjadi kuat dan dapat menciptakan koneksi-koneksi baru. Menulis dengan tangan mampu membentuk koneksi di dalam otak anak. Selain itu, di zaman serba teknologi ini, kebanyakannya orang tidak lagi menulis dengan tangan, tetapi diketik menggunakan komputer. Membaca merupakan kunci kesuksesan akademik. Ketika si kecil belajar membaca di umur yang sangat muda, maka ia akan memiliki pengetahuan umum yang lebih banyak. Anak yang belajar menulis sejak dini akan mengenali huruf lebih cepat dan memudahkan belajar membaca dan mengeja. Segala hal yang ditulis oleh anak akan tersimpan dengan baik di memori anak dibandingkan dengan mengetiknya, karena pada saat menulis, pengolahan diri yang aktif dapat membuat pemahaman jauh lebih dalam daripada mengetik. D. Jenis-jenis metode dan strategi. Yang pertama ada metode eja. Metode eja memulai pengajaran dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dalam murid sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Contoh A, B, C, D, E, dan seterusnya. Yang kedua yaitu metode suku kata dan metode kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, dan seterusnya. Metode selanjutnya yaitu metode global. Metode global sini adalah disajikan pertama kali pada murid adalah kalimat seutuhnya. Kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar yang sesuai dengan isi kalimatnya. Setelah berkali-kali membaca, murid dapat membaca kalimat-kalimat itu secara global tanpa gambar. Next, metode struktural analisis, sintesis. Nah, metode ini mengawali pembelajaran dengan 2 tahap, yakni menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberikan makna lengkap, yakni struktur kalimat. Next, metode demonstrasi.
Metode ini suatu teknik mengajar dengan memperagakan, mempertunjukkan, atau menanyakan sesuatu. Siswa dituntut memperhatikan objek yang didemonstrasikannya. Melalui metode ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, menerapkan, atau mengkomunikasikan. Selanjutnya, metode diskusi. Diskusi di sini adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide atau pikiran tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Next, yang ketujuh, metode ceramah. Metode ceramah ini adalah suatu metode mengajarkan suatu bahan dengan penuturan, penerangan, atau penjelasan bahasa lisan kepada siswa. Metode penugasan. Metode penugasan di sini adalah teknik pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk atau instruksi guru. Metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab di sini adalah guru memancing waktu jawaban tertentu dari siswa. Jawaban yang diharapkan akan tercapai apabila siswa telah mempunyai pengetahuan, siap, ingatan, atau juga penalaran tentang yang ditanyakan. Yang terakhir yaitu metode abjad. Metode di sini adalah menggunakan kata-kata yang lepas. Selanjutnya yaitu tahap-tahap yang dilakukan dalam membaca dan menulis. Yang pertama ada tahap fantasi. Tahap fantasi di sini adalah anak mulai belajar menggunakan buku. Anak mulai berpikir bahwa buku itu penting dengan cara membolak-balik buku. Kadang anak juga suka membawa-bawa buku kesukaannya. Yang kedua yaitu tahap pembentukan konsep diri. Anak memandang dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan membaca. Pura-pura membaca buku, orang tua perlu memberikan rangsangan dengan jalan membacakan buku pada anak. Yang ketiga, tahap membaca gambar. Anak menyadari cetakan yang tampak dan mulai dapat menemukan kata-kata yang sudah dikenal. Orang tua perlu membacakan sesuatu kepada anak, menghadirkan berbagai kosakata pada anak melalui lagu atau puisi. Yang keempat, tahap pengenalan bacaan. Anak mulai menggunakan 3 sistem isyarat secara bersama-sama. Anak mulai tertarik pada bacaan dan mulai membaca tanda-tanda yang ada di lingkungan seperti membaca kardus, susu, pasta gigi, dan lain-lain. Tahap membaca lancar. Tahap membaca lancar pada anak adalah berbagai jenis buku secara bebas. Orang tua dan guru masih harus tetap membacakan buku pada anak. Tindakan tersebut dimaksudkan dapat mendorong anak untuk memperbaiki bacaannya. Yang F, hubungan dengan komunikasi secara efektif. Nah, menulis dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan penulis dan diterima oleh pembaca dijembatani oleh lambang-lambang bahasa yang dituliskan. Membaca dan menulis adalah kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca juga dijadikan sebagai penulis. Seseorang akan mampu menulis setelah membaca karya orang lain atau secara tidak langsung akan membaca karangannya sendiri. Ketika seseorang membaca karangan orang, ia akan berperan juga sebagai penulis. Ia akan menemukan topik atau tujuan gagasan serta mengorganisasikan bacaan dari karangan yang dibacanya. Di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 2 semester 2 tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan. Fokus pembelajaran ini ada di bahasa Indonesia. Di sini ada tujuan dan kegiatan pembelajarannya. Yang pertama dulu ada tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Siswa dapat memperbaiki teks pendek sesuai dengan aturan penggunaan tanda titik dengan tepat.
C. Siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda tanya dengan tepat. Kegiatan pembelajarnya di sini guru menyapa siswa, guru membacakan absen siswa, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan basmalah atau doa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa diberikan penjelasan tentang huruf kapital dan kalimat tanya. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya juga. Siswa diberikan contoh kalimat menggunakan huruf kapital dan kalimat tanya. Contoh, Dayu ke rumah Meli pada hari Minggu. Contoh kalimat tanyanya, apa warna kesukaan kakak? Siswa diminta untuk membuat 5 kalimat yang menggunakan huruf kapital dan membuat 5 kalimat tanya. Guru menanyakan apakah siswa mengalami kesulitan. Guru menyemangati siswa untuk membuat kalimat-kalimat. Siswa diminta mengirimkan foto atau gambar yang berkaitan dengan kalimat yang diolahnya. Guru menanyakan kepada siswa apakah memiliki kesulitan dalam membuatnya. Guru memberi umpan balik tentang tulisan atau kalimat yang telah dikirim siswa. Guru melakukan refleksi kepada siswa. Guru mengakhiri pertemuan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.